Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kartika dengan NIM 2220202092 yang akan menyampaikan materi aliran-aliran ilmu filsafat, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal atau reason adalah yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Hanya pada rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Tokoh-tokoh rasionalisme. René Descartes. Arti Descartes terletak di sini bahwa ia memberi suatu arah yang pasti kepada pemikiran modern yang menjadikan orang dapat mengerti aliran filsafat yang timbul kemudian daripada dia. Yang kedua ada Gottfried Wilhelm von Leibniz. Metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monads yang dapat kita rumuskan sebagai sesuatu harus mempunyai alasan. Blaise Pascal. Filsafat Pascal mewujudkan suatu dialog di antara manusia yang konkret dengan Allah. Di dalam realitas hidup manusia terdapat 3 macam tertib, yaitu tertib bendawi, rohani, dan tertib kasih. Spinoza. Ajaran Spinoza di bidang metafisikanya menunjukkan pada suatu ajaran monistis yang logis yang mengajarkan bahwa dunia sebagai keseluruhan mewujudkan suatu substansi yang tunggal. Karakteristik rasionalisme. Akal membentuk bahan tersebut sehingga berbentuk pengetahuan yang benar. Jadi akal bekerja karena bahan dari indera, akan tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Kelebihan rasionalisme. Mampu menyusun sistem keilmuan, mampu menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. Kebenaran diperoleh dari sebab-sebab yang benar, koheren, dan logis. Kekurangan rasionalisme. Pemikiran yang selalu berubah dari waktu ke waktu, ide yang tidak dapat dilihat, pemikiran yang sulit diterapkan. Empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Tokoh-tokoh empirisme. John Locke. Pemikirannya segala sesuatu berasal dari pengalaman indrawi, bukan budi atau otak. Otak tak lebih dari sehelai kertas yang masih putih, baru melalui pengalaman kertas itu akan terisi. David Hume. Hume adalah pelopor para empiris yang percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Menurut Hume, ada batasan-batasan yang tegas antara bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita. Karakteristik empirisme. Bagi orang empirisme, jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola atau pattern, jumlah yang dapat diindera. Kelebihan empirisme. Pengalaman indera yang merupakan sumber yang benar, mengedepankan fakta-fakta di lapangan. Kekurangan empirisme. Indrawi yang terbatas, indrawi yang menipu, objek yang menipu, indera dan objek yang tergabung sekaligus. Kritisme. Immanuel Kant berusaha mengadakan penyelesaian atas pertikaian itu dengan filsafat yang dinamakan kritisme atau aliran yang kritis. Menurut Kant, dalam pengenalan indrawi seludah ada 2 bentuk teori, yaitu ruang dan waktu. Keduanya berakal dalam struktur subjek sendiri. Tokoh kritisme. Immanuel Kant mengalami 3 periode, yaitu periode rasionalis di mana ia melaksanakan ilmu alam dan filsafat menurut gaya Newton dan Wolff. 2. Periode filosofis di mana ia banyak mempengaruhi oleh Hume setelah karya Hume diterjemahkan dalam bahasa Jerman. 3. Periode kritis di mana ia mendapatkan penerangan besar tentang nilai-nilai hukum ilmiah. Karakteristik kritisme. Predikat sudah termuat dalam konsep subjek, tidak dengan sendirinya mengenai kenyataan, tidak memberikan pengertian baru. Kelebihan kritisme. Kelebihannya sebagai penengah atau penetral atau pemecah dalam masalah.
Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas bahwa aliran filsafat ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama aliran empirisme, rasionalisme, dan kritisme. Aliran empirisme memandang bahwa pengetahuan ini bukanlah ada pada kita, akan tetapi ada di luar diri kita. Aliran rasionalisme memandang bahwa akal pikiran adalah sebagai dasar pengetahuan. Aliran kritisme, pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan itu sesuai dengan realita dan bagaimana kesetujuannya dengan kehidupan kita.